Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Anggun Adkita Dwi Malasanov. Saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 3 digit terakhir 001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kontrol PID motor DC menggunakan Simulink untuk memenuhi tugas 8 mata kuliah praktikum dasar sistem kontrol. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai motor DC. Motor DC itu merupakan salah satu aktuator yang banyak digunakan dalam bidang otomasi dan kontrol. Untuk dapat mengatur kinerja dari motor DC secara akurat, dibutuhkan sistem kontrol yang mampu menyesuaikan respon motor terhadap nilai referensi yang diinginkan. Nah, pada sistem ini, pengaturan motor dilakukan secara closed loop, di mana keluaran motor akan terus dipantau menggunakan sensor, lalu akan dibandingkan dengan nilai referensi dan dikoreksi menggunakan kontrol PID. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai PWM atau Pulse Width Modulation. PWM itu digunakan untuk mengatur kecepatan dari motor DC dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital tanpa mengubah besar tegangan sumber. Motor DC tidak merespon sinyal on-off secara langsung, melainkan merespon tegangan rata-rata yang dihasilkan dari sinyal PWM. Semakin besar nilai duty cycle PWM-nya, maka semakin besar daya yang masuk ke motor, sehingga kecepatan motor akan meningkat. Namun, jika duty cycle-nya kecil, kecepatan motor akan menjadi lebih lambat. Pada sistem kontrol ini, sinyal PWM merupakan output utama dari kontrol PID yang dikirim langsung ke motor untuk mengatur performanya. Lalu yang kedua ada encoder 2 pin. Encoder 2 pin bisa disebut juga dengan incremental encoder, yaitu sebagai sensor umpan balik. Encoder ini digunakan untuk membaca posisi dan kecepatan poros motor DC. Encoder menghasilkan dua sinyal pulsa digital, yaitu pin A dan pin B. Pin A digunakan untuk menghitung jumlah pulsa yang mempresentasikan pergerakan motor, sedangkan pin B itu digunakan untuk menentukan arah putaran motor. Berdasarkan pulsa encoder ini, Simulink dapat menghitung kecepatan aktual motor dan posisi poros yang kemudian akan dibandingkan dengan nilai referensi pada sistem kontrol PID. Selanjutnya ada low pass filter. Pada sistem kontrol motor DC, sinyal dari encoder sering mengandung noise akibat getaran mekanik dan gangguan listrik. Oleh karena itu, digunakan low pass filter, yaitu sistem yang berfungsi untuk melewatkan sinyal frekuensi rendah dan meredam sinyal frekuensi tinggi. Dengan adanya low pass filter ini, sinyal encoder akan menjadi lebih halus dan stabil. Hal ini membuat data yang diproses oleh sistem kontrol menjadi lebih akurat, sehingga respon sistem PID itu menjadi lebih baik dan tidak mudah berosilasi. Low pass filter memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sinyal umpan balik sebelum digunakan pada sistem kontrol. Selanjutnya ada kecepatan per second atau speed control. Kecepatan motor itu tidak bisa diatur secara langsung, melainkan dihitung berdasarkan jumlah pulsa encoder dalam selang waktu tertentu. Jumlah pulsa ini kemudian akan dikonversi menjadi nilai kecepatan. Semakin banyak pulsa yang terbaca dalam satu interval waktu, maka kecepatan motor semakin tinggi. Jika pulsa yang terbaca lebih sedikit, kecepatan motor akan menjadi lebih rendah. Nilai kecepatan aktual ini digunakan sebagai umpan balik, yang menjadi dasar dalam penerapan kontrol PID agar kecepatan motor tetap stabil meskipun terjadi perubahan beban atau perubahan gangguan. Selanjutnya ada PID discrete. PID discrete merupakan bentuk kontrol PID yang bekerja pada sistem discrete, yang dimana perhitungan kontrol dilakukan pada selang waktu tertentu atau sampling time. Jenis PID ini sangat sesuai untuk sistem digital seperti Simulink dan microcontroller. Kontrol PID terdiri dari 3 komponen utama, yaitu proporsional, yang merespon besar error, lalu ada integral,
yang mengakumulasi error dari waktu ke waktu, dan yang terakhir ada derivatif, yaitu merespon perubahan error. Pada PID discrete, ketiga komponen tersebut dihitung secara numerik di setiap waktu sampling. Tujuan dari kontrol ini untuk meminimalkan error, mempercepat respon sistem, dan mengurangi osilasi, sehingga motor dapat bekerja lebih stabil sesuai dengan nilai referensi. Demikian penjelasan mengenai kontrol PID motor DC dan Simulink. Selanjutnya kita akan ke simulasinya. Jadi untuk rangkaian tugas ke-8 itu kurang lebih sama seperti rangkaian tugas 7 atau video sebelumnya. Di sini kita menggunakan kontrol PWM dan baca encoder. Yang pertama kontrol PWM. Nah, di sini input PWM itu diolah dengan integer 16, kemudian ada switch dan ada Arduino. Lalu untuk baca encoder itu sama, ada encodernya, lalu masuk ke ENC atau encoder dan ENC pref, lalu dioperasikan untuk mendapatkan variabel delta ENC. Lalu selanjutnya ada low pass filter. Nah, di sini inputannya itu alpha, lalu ada konstan 1 dan ada delta encoder. Nah, dari alpha itu akan dikontrol menggunakan slider. Nah, di sini slidernya itu antara 0 hingga 1. Lalu akan masuk ke perkalian, itu feedback dari output, lalu akan menggunakan memori dan delay. Nah, kemudian hasilnya itu akan menjadi speed filter. Nah, seperti yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian ada kecepatan per second. Nah, ini ada clock, itu hasilnya ada time dan perf time, dan nantinya akan diolah menjadi delta time. Lalu diolah speed filter menjadi variabel speed. Lalu di sini ada percobaan 1, 2, dan 3. Untuk percobaan 1 itu data encoder dengan speed filter. Lalu yang kedua speed filter dengan speed, lalu menggunakan scope. Lalu yang terakhir itu ada SP speed dan speed. SP speed itu dikontrol dengan slider dari minus 600 sampai 600. Lalu percobaan 3 itu sebagai PID discrete. Nah, inputannya itu dari SP speed, kemudian ada PID discrete yang diolah dan akan dioperasikan dengan speed. Pada bagian ini menunjukkan hasil percobaan dari blok low pass filter dan pembacaan kecepatan per second. Nah, respon sistemnya itu sudah cukup stabil meskipun banyak noise yang cukup besar di beberapa bagian. Nah, noise ini itu umum terjadi karena pada pembacaan encoder pastinya ada gangguan atau fluktuasi sinyal. Pada beberapa titik, tadi terlihat bahwa adanya lonjakan grafik ke bawah atau mungkin lonjakan ke atas. Nah, hal ini itu terjadi karena parameter sistem diubah sehingga respon dari motor juga ikut berubah. Setelah parameter disesuaikan kembali, grafik perlahan mulai stabil kembali. Dari hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwa low pass filter berfungsi untuk meredam noise yang muncul pada pembacaan kecepatan per second, walaupun mungkin masih terdapat naik dan turun kecil pada grafik, perubahan tersebut tergolong ringan dan tidak mengganggu kestabilan sistem secara menyeluruh.
Selanjutnya, ini ditampilkan hasil percobaan PID discrete dengan respon terhadap perubahan set point. Nah, pada awal percobaan, sistem itu menunjukkan respon yang cepat untuk menuju nilai target atau set point. Nah, hal ini menandakan bahwa PID mampu mempercepat rise time sistem. Nah, selain itu, PID juga bekerja untuk menahan overshoot, sehingga nilai keluarannya itu tidak melebihi set point secara berlebihan. Nah, ketika terjadi penurunan pada grafik, PID discrete langsung merespon perubahan tersebut dan akan mengoreksi keluaran sistem. Setelah proses koreksi selesai, grafik kembali menuju nilai set point dan berada pada kondisi steady state. Nah, selama set point tidak diubah, sistem akan tetap stabil dan motor dapat berjalan sesuai dengan nilai PWM yang telah ditentukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.